Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis pagi hari ini tanggal 2 November 2023, kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus luar biasa. Kita dipelihara sama Tuhan pada hari yang kedua. Ya, kita berterima kasih. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita senantiasa sehat, diizinkan kembali kita bernafas, diberikan banyak umur sepanjang hari ini, supaya kita hidup untuk Kristus. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntunganku. Baik hidup maupun mati, kita hidup bagi Kristus, karena kita diciptakan oleh Tuhan. Nanti kita baca firman Tuhan, karena bicara tentang penciptaan Tuhan. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita mengulang kembali untuk membaca Alkitab untuk kedua kalinya. Karena sudah saya katakan, pertama kali kita membaca melalui YouTube ya. Kalau saya sudah puluhan kali baca Alkitab, tapi saya resmi secara korporat bersama Bapak Ibu dari sejak zaman COVID 2021, 1 Januari, yaitu Kejadian pasal 1 dari ayat 1, sekarang di hari yang kedua di ayat 11 sampai 31, yang berkaitan firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Puji Tuhan, kita diciptakan serupa dan gambar Kristus. Oleh karena itu, saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian seperti Yesus, to be like Jesus. Biar hari ini hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus seperti Yesus. Amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja yang ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Seperti Yesus, amin, haleluya. Itu saja yang ku minta, amin, haleluya. Dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ke surga, amin, haleluya. Saya mau Bapa, seperti Engkau Yesus, haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, dalam jalanku, amin, haleluya, sampai ku masuk ke surga, amin, haleluya. Saya mau seperti Yesus, haleluya. Seperti Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus,
Sucikan mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku. Untuk pagi ini kami baca firman-Mu. Kami lapar haus akan firman-Mu. Bentuk hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Biar kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Engkau Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampun. Bentuk hidup kami Bapa. Bersihkan kami Tuhan. Roh Kudus akan mengajar, mengingatkan aku hamba-Mu, aku anak-Mu, untuk selalu melakukan kehendak-Mu Bapa. Hidupku selaras dengan Kristus seperti Yesus. Karakterku, tubuh, jiwa, rohku terpelihara sempurna, tidak bercacat celah pada masa kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih berfirman pada pagi hari ini Tuhan. Di hari yang kedua di bulan November, kami diizinkan Tuhan membaca kitab Kejadian tentang penciptaan Tuhan. Dan malam hari kami baca untuk perjanjian baru. Biar hari-hari hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita diberikan kepercayaan sama Tuhan. Diberikan panjang umur pada pagi hari ini, supaya kita melakukan kehendak Tuhan, yaitu memiliki kata firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini menjadi rencana dari Tuhan. Kita diciptakan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Kita dicari sejak awal diciptakan Tuhan sesuai dengan serupa dengan gambar Tuhan. Oleh itu biar hari-hari kita mau senantiasa ikuti firman Tuhan. Mari kita baca lagi kitab Kejadian atas rahmat dan kemurahan Tuhan. Kita mau baca kitab Kejadian ayat 11 sampai 31 sampai selesai. Kitab Kejadian ini ya, kalau dari bahasa berasal dari kata Yunani Genesis yang berarti awal. Jadi kitab Kejadian ini adalah kitab tentang asal usul dunia. Umat manusia yang diciptakan segala macam. Mari kita mau bahas ya. Senang sekali saudara kita baca firman Tuhan supaya kita makin mengerti, supaya kita tidak melangkah menurut gaya dunia, tapi kami melangkah menurut gaya surgawi, yaitu firman Tuhan ya. Mari kita baca ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Wah, luar biasa. Jadi tumbuh-tumbuhan makanan yang kita makan ini ternyata ada ayat Alkitab. Itulah Tuhan ciptakan semuanya. Jadi kita menikmati. Pantesan kalau saya senang sekali makan tumbuh-tumbuhan ya, sayur-sayur itu saya senang sekali. Di situ ternyata ada perintah Tuhan supaya kita hidup sehat ya. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Jadi hari yang ketiga, hari pertama ciptakan Tuhan hari terang, ya langit dan bumi, ya itu diciptakan, ya. Terus ternyata daratan semua di hari yang kedua, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, saudara. Maka kita senang kalau baca firman Tuhan, sehingga demikian kita makin mengerti akan firman Tuhan. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang para cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu
yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Amin. Jadi kita hafal ya. Jadi tanah tumbuh-tumbuhan semua, tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang kita makan tadi ya, itu pada hari ketiga ya. Hari keempat bulan, bintang, matahari di hari keempat ya, supaya manusia punya terang, supaya jadilah terang, hati kita terang ya, diterangi dengan firman Tuhan. Jadi tiap pagi kita bangun ya, pagi ini sinar matahari ternyata kita ingat bintang malam, bulan itu diciptakan Tuhan pada hari keempat. Ini firman Tuhan. Terus ayat 20. Berfirman Allah, hendaklah dalam air berkeliapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirman-Nya, berkembanglah biaklah, bertambah banyaklah serta penuhlah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Amin. Ternyata Tuhan ciptakan burung-burung dan binatang besar di laut diciptakan pada hari yang kelima. Amin. Terus berikutnya ya. Ayat 24. Berfirman Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala binatang yang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan talukanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Puji Tuhan. Ternyata Tuhan ciptakan manusia ya menurut gambar Tuhan, dan diciptakan binatang-binatang yang melata di bawah ya, termasuk cecak ya, ular semua itu, termasuk buaya ya, semua itu yang di darat itu diciptakan pada hari yang ke-6. Dan kalau kita lihat di sini, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan pada hari ke-6. Setelah itu diberkati sama Tuhan, baru boleh beranak cucu. Demikian ini sebagai saya, sebagai hamba Tuhan, konteksnya. Kalau pemberkatan doa pernikahan anak-anak Tuhan ya, ini dasar ayatnya, diberkati dulu baru boleh beranak. Jangan sampai, mohon maaf ya, banyak anak-anak sekarang pemuda-pemudi pacaran ya, berbuat hal yang tidak berkenan dulu baru minta berkat di gereja. Nggak bisa itu ya. Jadi firman Tuhan konteksnya, maka bagi bapak ibu harus kudus, gadis-gadis kudus, yang laki-laki juga kudus. Jangan melakukan hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Pacaran-pacaran harus hidup kudus, sabar, menanti waktunya Tuhan. Setelah masuk di gereja diberkati pemberkatan ini oleh hamba Tuhan, oleh imam yang sudah dituntut Tuhan, baru setelah itu baru boleh menghasilkan dan pemberian putra putri dari lihat ini saudara ya. Ayat 27, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ada laki dan perempuan. Jadi suami istri, sebelum menjadi suami istri, waktu bertemu jangan melakukan dosa dulu. Sampai nanti diberkati, maka 28, Allah memberkati mereka. Setelah diberkati, lalu boleh Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa dan sebagainya. Jadi konteksnya harus didoakan dulu, diberkati. Jangan dibalik saudara. Jadi banyak, makanya saya tanya dulu, apakah, mohon maaf saya katakan ya, jangan melakukan dosa dulu. Ya, hubungan dulu yang tidak berkenan tidak boleh. Harus kudus di hadapan Tuhan Allah, karena Allah itu kudus. Sesuai firman-Nya, SOP firman, kudus dulu. Karena pernikahan itu kudus. Setelah itu kudus diberkati oleh Tuhan. Baru setelah diberkati supaya Tuhan menjadi awal dan akhir.
Jangan dibalik, saudara. Berbuat dosa dulu, mati dosa Allah, itu tidak boleh. Ya, itu dosa namanya. Tapi kalau diberkati Tuhan, itu bukan dosa. Diberkati dulu. Tapi kalau sebelum ada pemberkatan oleh hamba Tuhan, berarti berbuat dosa, doa menyimpang, itu melanggar. Seperti perintah Tuhan, jangan makan buah, dilanggar sama Adam dan Hawa. Maka mati. Maka orang kalau melanggar dosa dulu, kehidupan rohaninya tidak diberkati. Maka penting bagi bapak ibu yang punya anak-anak laki-laki dan perempuan, kalau sudah masuk di dalam pacaran, jangan berbuat aneh-aneh dulu. Jangan melakukan dosa. Tapi hiduplah kudus. Dikatakan di sini, diciptakan itu ada 27, diciptakan seluruh menurut gambar Allah. Allah itu Allah kudus. Jadi laki-laki kudus. Jangan melakukan yang enggak benar. Termasuk perempuan pada waktu pacaran, laki perempuan berbuat yang benar. Jadi jangan berbuat dosa, jangan melakukan hal yang tercela, tapi hiduplah benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu kalau mau ikutin SOP surga, SOP firman Tuhan. Karena kita diciptakan dari sejak awal serupa dengan gambar Tuhan. Kita pada waktu diciptakan bayi masih kudus, dalam arti kudus tidak ada tambahan dosa, berbuat dosa, masih bayi polos. Tapi kalau bapak ibu punya anak-anak sudah berbuat yang enggak benar, pacaran, sudah melakukan yang dosa, itu dosa minta ampun sama Tuhan. Enggak bisa diberkati karena konteksnya ini. Waktu setelah diciptakan Tuhan kudus di hadapan Tuhan, baru diberkati oleh hamba Tuhan imam. Baru setelah itu boleh beranak cucu lah kata firman Tuhan ya. Terus ayat 29, berfirman Allah, lihat aku memberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Makanya itu firman Tuhan, saya senang sekali saudara, tidak ada kolesterol. Karena apa? Makanan ini dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Jadi kalau makan kolesterol itu makanan yang tidak diizinkan Tuhan, saudara. Makan binatang-binatang semua. Mohon maaf, ini firman Tuhan. Ya, saya katakan sesuai firman Tuhan. Kalau sesuai firman Tuhan suka makanan sayur, bagus itu saudara. Ya, karena ini firman Tuhan, itu menjadi makananmu. Ya, oleh karena itu mari kita hidup sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Ikuti firman Tuhan. Jangan melanggar firman. Belajar dari saat ini. Ikutilah firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan katakan, itu kita ikuti ya. Sehingga demikian kita diberkati sama Tuhan. Ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuhan hijau menjadi makanan. Jadi demikian. Jadi boleh saudara. Tapi yang utama itu makanan sayur-sayur ya. Karena itu menjadi, tapi boleh juga di sini makan segala burung di udara yang merayap, binatang semua ya diizinkan Tuhan. Tapi saya sendiri pribadi lebih suka sayur saudara, makanan-makanan ini. Ayat 31 ya, maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Jadi ini ayatnya yang berkata manusia diciptakan pada hari ke-6 dan binatang-binatang semua diciptakan pada hari ke-6. Ya, dan semuanya baik dan indah dan sempurna karena Tuhan Maha baik. Di sini kita belajar, mari lakukan yang baik. Kalau Tuhan melakukan yang baik, mari kita melakukan yang baik karena kita diciptakan serupa dan gambar Tuhan, serupa dan gambar Kristus, seperti ayat yang firman Tuhan berkata pula di dalam Rom pasal 8 ayat 29 sebagai ayat terakhir saudara. Rom 8 ayat 29, dari awal kita diciptakan serupa dan gambar Tuhan, akhir juga akan diciptakan Tuhan. Saat ini menjelang kedatangan Tuhan, mari kita minta sama Tuhan supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan. Ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Menjadi sulung yang terutama karena kita diciptakan oleh Tuhan menjadi serupa dengan gambar Tuhan, yaitu milikilah karakter Kristus. Makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua seperti Yesus. Mari kita rindu. Kita mohon Tuhan, bentuklah hidupku seperti Engkau Yesus. Haleluya. Itu saja yang ku pinta. Amin. Haleluya. Dalam jalanku sampai ke surga, sampai kita masuk ke surga. Saya mau, amin, haleluya, seperti Yesus, amin, haleluya, seperti Yesus. Tuhan memberkati engkau.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya mau, haleluya, seperti Yesus, haleluya. Saya mau, haleluya, seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi kerinduan kita bersama. Tuhan bentuk hidupku, karakterku, perilakuku, pikiranku, tubuh, jiwa, rohku seperti Yesus, sehingga kita tidak bercacat celah, dikuduskan, dibenarkan, disempurnakan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Immanuel. Amin.